Regar Sport, sebagai produsen jersey ternama di Wonogiri, kini terus mengembangkan sayapnya. Seiring dengan semakin berkembangnya ragam sandang di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2014, Regar Sport terus mengalami perkembangan baik dari capaian jaringan maupun internal manajemen. Bila dilihat dari segi capaian omset, Regar Sport berhasil mencapai angka lebih dari 50 miliar pada tahun 2019 dari omset awal 363 juta di tahun 2014. Nilai ini masih terus bertumbuh hingga tahun 2020. Tidak hanya itu, kini Regar Sport yang dibangun oleh Om Jum telah memiliki kurang lebih dari 17.000 akun jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki kurang lebih 469 karyawan yang mayoritasnya adalah anak-anak muda di Wonogiri. Dalam 6 tahun perjalanan Regar Sport, tidak terlepas dari peran guru Om Jum yang telah sukses membangun karakter dan pribadi Om Jum hingga seperti saat ini. Yakin, motivasi, paham, inisiatif, dan strategi yang kini menjadi 5 soko guru Regar Sport adalah hasilnya. Karakter yang senantiasa teguh, tidak menyerah, selalu ingin bermanfaat bagi orang sekitarnya. Menjadi teladan sebagai hasil dari penanaman nilai yang didapat oleh Om Jum dari guru-gurunya. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih untuk para guru, Regar Sport mempersembahkan sebuah cerita tentang perjalanan atas pengabdian yang tidak habis dimakan waktu. Cerita tentang mereka, sang pengemban profesi yang bisa mencetak banyak profesi lain. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka dalam belajar. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Hari Guru bagi saya sangat berarti sekali. Wajar kalau guru itu perlu ada hari khusus ya yang untuk memperingati seluruh guru di Indonesia ini, karena Hari Guru Nasional ini yang memperingati tidak hanya 1-2 orang guru, tapi sudah merupakan kegiatan secara nasional. Jadi setiap tahun sudah diperingati. Mengenai suka dukanya menjadi guru, hampir tidak punya rasa duka untuk menjadi guru. Saya senang jadi guru. Dan yang saya harapkan, saya selalu mencatat kesuksesan murid-murid saya dimanapun berada. Saya tunggu kabarnya begitu. Itu tidak hanya tidak hanya memberi pelajaran atau apa itu, tetapi yang penting menurut saya itu menanamkan moral. Di masa pandemi itu guru-guru mengalami banyak kesulitan ya, karena kita tidak bisa mengamati langsung ya sikapnya, kemudian tingkah lakunya, kemudian perkataannya dan lain-lain. Nah, itu misi saya sebagai guru untuk menanamkan moral dan lain-lain itu memang kurang mengena ya. Lain kalau kita bergaul langsung, itu kita bisa langsung menegur, kita bisa langsung memberi masukan, kita bisa langsung berdiskusi. Saya kenal dengan Pak Jum itu, saya saya menyebutnya Mas waktu itu. Sehingga waktu itu saya tanya pada beliau, Mas jenengan kenal buatan kali kula? Beliau kenal toh Pak, masa tidak kenal ya. Suatu saat saya wali kelas, kemudian kelas itu kenaikan kelas, naik semuanya, mengadakan kemah ke Waduk Parangjono yang nanti mungkin ada di sana ada Gunur. Saya jalan dari Wonogiri, jalan bersama dia. Nah, ternyata kesan inilah yang mungkin muncul di siswa SMA Negeri waktu itu, termasuk Mas Jum. Pak Jumarianto itu waktu SMP kecil.
terpilih sebagai ketua OSIS dan kebetulan mewakili sekolah juga sebagai pelajar teladan. Nah, itu yang paling terkesan sekali. Waktu itu saya mengantar di SMP 1, pelaksanaannya di SMP 1. Nah, waktu itu sudah ada ketentuan, di antaranya tes tertulis, kemudian wawancara, kemudian seni dan keterampilan. Nah, pada waktu itu mungkin mempersiapkan yang lain, jadi keterampilannya itu masih berupa bahan mentah semua, sehingga waktunya, aduh ini gimana, waktunya sudah hampir selesai. Ya, kita berdua waktu itu dengan Bu Haryanti bantu bantu tapi nyuri-nyuri juga nyuri-nyuri dengan dengan panitia. Kemudian yang berkesan lagi selama saya menjadi guru di SMP 2 itu hanya beliau yang pernah menjadi dirijen. Jadi hanya satu-satunya pria. Ketika upacara biasanya anak-anak putri ya yang menjadi dirijen itu, satu-satunya pria yang mau untuk menjadi dirijen waktu itu mengiringi lagu Indonesia Raya pada waktu upacara. Tapi kalau mengenai Mas Jumaryanto, saya ada memori khusus sejak dia, kebetulan saya menjadi pembina OSIS, juga pembina pramuka, dan Mas Jumari itu aktif di pengurus OSIS dan juga di pramuka. Pada saat itu aktif di pramuka, saya lihat kakinya sakit loh saat itu. Kakinya bengkak. Ada yang menyebut mungkin jantung begitu. Orang-orang bilang wah itu nanti usianya mungkin nggak panjang gitu. Bener, saya galak. Saya galak dalam arti apa ya? Saya itu ingin semua murid-murid saya itu disiplin ya, disiplin, bermoral dan jujur. Nah, jadi saya menanamkan 3 konsep itu sangat keras waktu itu. Mungkin kalau dirasakan anak-anak saat itu sangat keras dan sangat membenci saya ya. Tetapi mudah-mudahan di masa setelah tua ini bisa merasakan kebenaran apa yang saya sampaikan. Pak Jumaryanto dan Bu Susi, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas bentuk perhatian yang panjenengan berdua berikan kepada Bapak Ibu Guru terkait dengan Hari Guru. Harapan kami, harapan saya sebagai mantan atau bekas guru dari panjenengan berdua, berharap usaha panjenengan semakin meningkat, terus memperhatikan kepada guru, terus memperhatikan pada dunia pendidikan, agar dunia pendidikan ini semakin berkembang untuk memperhatikan generasi-generasi penerus kita. Kemudian untuk Bu Susi dan Pak Jumaryanto, terima kasih sekali. Ini sebuah bagi saya ini penghargaan yang sangat tinggi ya. Saya menghaturkan banyak terima kasih dan tak terduga ini ternyata anak yang dulu mungkin saya marahi, saya didik dengan keras itu malah mengingat saya ya. Terima kasih sekali, tidak dendam atau apa. Terima kasih sekali Bu Susi dan Pak Jumaryanto ya. Sukses terus. Kepada teman-teman seperjuangan seluruh yang berprofesi sebagai guru, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Saya mantan guru, sekarang sudah pensiun. Selamat Hari Guru. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes.